Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan yang telah menekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1691 sampai bab 1695. Prosesi pemakaman yang terdiri dari 100 orang ini berjalan sangat cepat. Sekalipun ada orang di depan tim yang membawa 2 peti mati, kecepatan geraknya sama dengan gerak cepat. Kelompok orang ini semuanya mengenakan sepatu bot kulit taktis yang sama. Ketika mereka berjalan cepat di lantai beton, mereka membuat langkah kaki seragam yang bergema di seluruh lembah. Di antara tim, ada seorang lelaki tua yang sedang berjalan cepat bersama tim dan sudah kehabisan napas karena kelelahan. Namun para pemuda di sekitarnya tidak memberinya kesempatan untuk berhenti dan mengambil nafas, malah terus mendesaknya untuk tetap berjalan cepat. Bahkan ada yang mendorongnya saat hendak tertinggal, atau dengan kasar menyambar tali rami, pakaian dukanya, memaksanya untuk bergerak maju. Orang tua ini adalah Su Chengfeng, saat ini, puncak Gunung Yeling. Ye Chen dan yang lainnya sudah melihat tim mendekat. Di bawah sinar matahari pagi, semua orang dapat melihat 2 peti mati hitam yang mencolok. Jadi semua orang tahu betul bahwa kelompok orang ini pastilah Istana Wanlong. Keluarga Ye tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan semua orang menjadi gelisah dengan gugup. Ye Chen memandang prosesi pemakaman di kaki gunung dari jauh, dengan cibiran di bibirnya. Pada saat ini, Ye Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Wan Pojun, kamu akhirnya sampai di sini. Aku tidak hanya telah menunggumu dengan tidak sabar, tetapi Jenderalmu Chen Zonglei dan dermawan keluarga Wanmu, Su Soudao, juga telah menunggumu berhari-hari. Begitu dia memikirkan hal ini, Ye Chen berkata kepada Tang Sihai, pelayan Tang, sampaikan perintah saya kepada paman dan paman di kaki gunung untuk menyingkir dari jalan mendaki gunung. Tidak ada seorang pun bisa membangkang. Ya, Tang Sihai segera memberitahu kaki gunung. Minta mereka menyingkir, meskipun orang-orang ini tidak senang. Karena itu adalah perintah Ye Chen, semua orang hanya bisa mengikutinya. Jadi mereka pindah ke kedua sisi untuk menghindari jalan mendaki gunung. Pemimpinnya, Wan Pojun, melangkah maju. Ketika dia melewati orang-orang ini, dia hanya melirik ke arah mereka. Melihat bahwa mereka tidak menghentikan mereka, dia mengabaikan mereka dan berjalan menuju kuburan leluhur keluarga Ye di tengah gunung. Jalan mendaki gunung adalah bagian dari proyek dasar di mana keluarga Ye menghabiskan banyak uang untuk membangun Gunung Yeling. Seluruh jalannya lebar dan datar, bahkan supercar dengan sasis paling rendah pun dapat dengan mudah naik. Oleh karena itu, Wan Longdian dan kelompoknya mendaki gunung seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. 755, Wan Pojun memimpin para prajurit Istana Wanlong dan melintasi tikungan terakhir dengan momentum besar, langsung menuju ke gerbang marmer putih makam leluhur keluarga Ye. Kelompok master Istana Wanlong yang terlatih ini semuanya penuh aura pembunuh. Mereka berbaris seperti penjaga kehormatan. Setiap langkah rapi dan kuat. Semakin dekat mereka, mereka menjadi semakin terkejut. Pada saat ini, ketika dia melihat 2 hingga 300 orang dari keluarga Ye berkumpul di sini, tetapi tidak ada yang memakai rami dan berkabung, dia langsung marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Hautian, yang berada di sebelahnya, juga melihat bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang mengenakan kain kabung atau berkabung, dan berkata dengan marah, Tuan Istana, Anda memberi keluarga Ye kesempatan untuk hidup, tetapi tampaknya mereka tidak mau itu. Wan Pojun mencibir. Tidak masalah, karena mereka sangat tidak tahu malu. Hari ini mereka akan menggali kuburan leluhur keluarga Ye terlebih dahulu, menghancurkan tulang-tulang Ye Changying dan menyebarkan abunya, lalu menguburkan orang tuaku. Dalam kemuliaan, setelah hari ini, mereka akan membunuh semua anggota keluarga Ye satu persatu. Su Chengfeng telah mematahkan kakinya saat berlari cepat, dan berkata terengah-engah, Pojun, keluarga Ye, ini adalah Ning, lebih baik mati daripada menyerah. Wan Pojun berkata dengan nada menghina, kalau begitu, ayo kita semua mati. Setelah itu,
Dia memimpin dan berjalan menuju gapura makam leluhur keluarga Ye, dan Ye Chen juga melangkah ke bawah gapura saat ini. Kecuali Ye Zongquan dan saudara ipar Ye Chen, Ye Changxiu, tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang berani bergerak maju terlalu banyak, dan semua orang berusaha mundur sebanyak mungkin. Namun, mereka yang datang membantu Ye Chen berdiri di samping Ye Chen, dan bahkan beberapa gadis tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sekilas Su Ziyu mengenali bahwa lelaki tua yang mengenakan kain karung dan berbakti di kubu lawan adalah kakeknya Su Chengfeng, dan dia langsung terkejut dan bertanya, "Kakek, kamu, apa yang kamu?" Su Chengfeng tidak pernah menyangka cucunya akan ada di sini. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat pakaian berkabung yang dia kenakan, dia merasa wajahnya panas membara, dan dia ingin membuka jahitan di tanah dan masuk. Tepat ketika dia merasa malu, dia tiba-tiba melihat Du Haiqing di sebelah Su Ziyu. Melihat bahwa Du Haiqing juga memasang ekspresi terkejut dan sedikit jijik, wajahnya menjadi sedikit lebih panas. Su Chengfeng hanya ingin menghindari pandangan Du Haiqing, tetapi dia menemukan sosok lain di antara kerumunan yang mengejutkannya. Ternyata itu adalah cucunya yang lain, putri haram Su Soudao, Su Ruoli. Saat ini, Su Chengfeng sangat terkejut, Su Ruoli masih hidup. Mengapa ibunya ada di sini, dan He Hongsheng? Sial, mengapa semua keluarga He ada di sini untuk membantu keluarga Ye? Su Chengfeng berpikir dalam hatinya, dia sedikit marah, tetapi setelah memikirkannya, dia berpikir dalam hati, bagaimana dengan keluarga He? Mereka sama sekali bukan tandingan istana Wanlong. Ye Zongquan sangat kesal ketika dia melihat Su Chengfeng saat ini, dan mau tidak mau berkata, "Oh, ternyata itu saudara Su, kamu sudah sangat tua, kepada siapa kamu berbakti, mungkinkah kamu sudah begitu tua dan telah mengenali ayah baptismu lagi?" Wajah Su Chengfeng terbakar, dan dia berseru, "Ye Zongquan, kamu harus tetap peduli pada dirimu sendiri, setelah hari ini, keluarga Yemu hanya akan mati, jika kamu tidak segera mengenakan kain kabung dan berduka. Berlututlah dan mohon ampun, berhati-hatilah agar kuburan leluhur keluarga Yemu akan dirobohkan." Ye Zongquan berkata dengan tegas, "Su Chengfeng, kamu orang tua anjing. Los terkubur sampai ke tulang alis, dan kamu bahkan memberikannya kepada seseorang kalau tidak berbakti, betapa tidak tahu malu, aku, Ye Zongquan, tidak akan menjadi seperti anjing tua sepertimu, mengibaskan ekorku di depan orang luar demi keuntungan." Su Chengfeng berkata dengan marah, "Kamu bermarga Ye, mereka semua baik-baik saja, karena mereka semuanya sangat kuat, semoga beruntung." Pada saat ini, Wan Pojun melangkah maju dan berhenti 3 meter di depan Ye Chen. Dia memandang Ye Chen dan yang lainnya di depannya, mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, "Ya, saya mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Anda kemarin. Jika Anda ingin bertahan hidup, hari ini Anda akan berkabung dan berlutut, untuk menyambut peti mati orang tuaku." Tanpa diduga, tidak ada di antara kalian yang melakukan seperti yang kalian lakukan, tampaknya tidak ada di antara kalian yang takut mati. Ye Chen tersenyum tipis saat ini, "Saya tidak tahu apakah orang lain takut mati. Saya hanya tahu bahwa saya tidak takut." Sebagian besar anggota keluarga Ye dia sangat gugup sehingga Ye Changkong bahkan berbisik kepada Ye Feng, "Cepat, diam-diam pergi dan ambil pakaian berkabung." Ye Feng mengangguk buru-buru, merunduk kembali, dan mengeluarkan 2 set pakaian duka linen dari tumpukan barang upacara pemujaan leluhur, lalu segera menaruhnya ke dalam pelukannya seperti pencuri. Yang tidak dia duga adalah Ye Hao juga mengeluarkan beberapa set pakaian berkabung dari kotak timah berisi dupa, dan juga membawanya di pelukannya, seperti wanita hamil. Keduanya saling melirik, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain, dan menebak niat satu sama lain. Lalu mereka mengabaikan satu sama lain dan berbalik dan menyelinap ke kerumunan. Segera setelah itu, keluarga Ye Changkong dan Ye Changyun semuanya memiliki 1 set pakaian berkabung, dan mereka semua memegang pakaian berkabung di pelukan mereka, menunggu waktu yang tepat untuk mengenakannya dan segera menyerah. Di depan, Ye Chen tidak menjawab kata-kata Wan Pojun, tetapi hanya melihat Wan Pojun dari atas ke bawah, menilai kekuatan orang ini secara keseluruhan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Wan Pojun. Harus dikatakan bahwa orang ini benar-benar penuh dengan niat membunuh,
dan terlihat bahwa dia telah dilatih selama bertahun-tahun dalam pertarungan sebenarnya. Selain itu, budidayanya sangat solid, dan 8 meridian luar biasa telah terbuka. Di bidang pencaksilat, Wan Po-jun memang merupakan orang terkuat yang pernah dilihat Ye Chen selama ini. Namun, di mata Ye Chen, bahkan prajurit bintang 8 seperti Wan Po-jun masih menjadi sampah. Tanpa energi spiritual, hanya mengandalkan kekuatan internal, lalu bagaimana jika 8 meridian luar biasa dibuka dan semuanya terhubung ke keadaan sempurna 100%? Masih sulit untuk lepas dari dunia makhluk fana. Menurut catatan dalam Jiu Xuan Tian Jing, seni bela diri sebenarnya hanyalah tahap pengenalan kecil dari seni bela diri Tiongkok kuno. Seni bela diri kuno Tiongkok adalah metode kultivasi yang sangat mendalam yang mencakup banyak bidang. Dan bahkan jika 8 meridian Wan Po-jun 100% sempurna, dia masih termasuk dalam ranah paling dasar dari seni bela diri kuno, alam Ming. Hanya dengan menerobos alam besar lainnya seseorang dapat memasuki alam gelap Guo. Namun di balik alam gelap, ada juga alam transformasi dan alam master. Oleh karena itu, Wan Po-jun adalah satu-satunya yang memiliki prestasi akademik terbaik di kelas TK. Tapi jika kamu memilih seseorang di kelas 1 sekolah dasar, kamu bisa menghancurkannya dalam segala aspek. Belum lagi ada SMP, SMA bahkan perguruan tinggi yang tertinggal. Pada saat ini, Wan Po-jun memperhatikan bahwa Ye Chen sedang menilai dia, dan tidak bisa tidak menilai Ye Chen. Ketika dia melihat bahwa Ye Chen hanyalah seorang sarjana yang lemah dan tampaknya tidak memiliki kultivasi apapun, dia merasa sedikit terkejut. Saya tidak menyembunyikan niat membunuh apapun saat ini, bahkan prajurit biasa pun tidak menyembunyikannya. Tidak berani menatapku. Anak ini tidak memiliki budidaya. Mengapa kamu masih begitu berani? Apakah ini sebabnya anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau? Kemudian, dia melihat orang-orang di sekitar Ye Chen dan menemukan bahwa ada banyak pejuang di antara mereka, dan banyak dari mereka yang memiliki 67 poin mirip dengan prajurit. Pada saat yang sama, ada 3 atau 4 orang yang berbeda. Jadi, dia menyeka senyuman dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Saya bertanya mengapa keluarga Ye begitu berbakat. Ternyata mereka telah menemukan pembantu. Tanpa diduga, ada prajurit bintang 4 di antara mereka, dan di sana adalah 2 orang lainnya yang sekuat prajurit bintang 4, cukup prajurit asing. Jika saya membaca dengan benar, dia pasti seorang ninja Jepang, kan? Begitu. Wan Po-jun mengucapkan kata-kata ini, ekspresi He Hongsheng dan Ito Nanako sedikit berubah. He Hongsheng tidak menyangka pihak lain bisa melihat tingkat kultivasinya secara sekilas. Dan Nanako Ito bahkan tidak menyangka Wan Po-jun bisa mengetahui bahwa orang yang dibawanya adalah seorang ninja hanya dengan matanya. Selain itu, terlihat juga ada 2 jounin teratas di antara mereka. Terlihat bahwa kekuatan Wan Po-jun bahkan tidak sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, Wan Po-jun tidak menyangka Ye Chen tersenyum tipis kali ini dan berkata dengan tenang, "Maaf, tebakanmu salah. Untuk menghadapi sampah kungfu kucing berkaki 3 sepertimu, aku tidak butuh bantuan apapun. Sama sekali, saya mengundang mereka semua. Penonton menunggu untuk melihat bagaimana Anda akan disalahgunakan." Tak seorang pun di tempat kejadian menyangka bahwa Ye Chen tidak akan takut sama sekali saat melihat Wan Po-jun. Beberapa orang di keluarga Ye yang mengenakan pakaian berkabung hampir mengutuk hati mereka pada saat yang sama. Ye Chen tidak ingin cukup mati. Wan Po-jun terbunuh di hadapannya, dan dia berani mengucapkan kata-kata sok seperti itu. Dia benar-benar menyalakan lampu dan masuk ke toilet. Dia mencari kematian. Bahkan Ye Zong sangat ketakutan hingga hatinya bergetar, karena takut. Itu Ye Chen akan menyinggung Wan Po-jun. Po-jun, jika pihak lain menjadi merah mata, semuanya akan berakhir. Dan Wan Po-jun semakin marah. Dia benar-benar tidak menyangka seseorang di keluarga Ye berani berbicara dengannya seperti ini. Jadi, dia bertanya dengan suara dingin, "Nak, kamu sedikit terlalu sombong. Jika kamu tidak tahu cara menulis kata kematian, aku bisa mengajarimu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, saya bisa menulis kata kematian nanti. Saya bisa mengukir kepalamu secara gratis." Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan keras, "Di mana Hongwu?"
Hongwu segera mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, "Tuan Ye, saya di sini." Ye Chen tidak melihat ke belakang. Melihat Wan Pojun sambil tersenyum, dia bertanya kepada Hongwu, "Apakah kamu membawa pedangmu?" "Iya," Hongwu berkata dengan keras, "Tuan Ye, apakah kamu ingin aku mengukir kepalanya nanti?" "Tidak, salah." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Kamu masih yang terbaik." "Tentu saja," Hongwu berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, kami juga telah berlatih kaligrafi daging manusia di tempat yang berbeda. Jadi kita punya pengalaman." Wan Pojun wajahnya memucat untuk beberapa saat. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, ingin segera maju dan membunuh Ye Chen. Tepat ketika dia hampir kehilangan kendali, Lu Hautian di samping menunjuk ke arah Ye Chen dan mengutuk dengan dingin, "Nak, ini kamu lagi. Kamu yang paling sombong kemarin, sekarang kamu berani berteriak pada tuan istana kami, kamu. Aku sangat lelah hidup sialan." Saat dia berbicara, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku berkata kemarin bahwa jika aku tidak melihatmu berlutut di sini dalam duka dan duka hari ini, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu, ambil nyawamu." Begitu Lu Hautian selesai berbicara, dia tiba-tiba bergegas menuju Ye Chen dan menyerang Ye Chen. Namun saat ini, Wan Pojun tiba-tiba menariknya, membuatnya tidak bisa bergerak. Segera, Wan Pojun menatap Ye Chen dan berkata tanpa ekspresi, "Nak, kamu terlihat familiar bagiku. Kamu anggota keluarga Ye yang mana? Siapa ayahmu?" Ye Chen menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan dingin, "Namaku adalah Ye Chen, ayahku adalah Ye Changying." His. Wan Pojun mengertakkan gigi dan menarik napas panjang saat mendengar tiga kata Ye Changying. Su Chengfeng di samping juga terkejut, "Tidak pernah dalam mimpi terliarku aku berharap putra Ye Changying masih hidup setelah hilang selama bertahun-tahun, dan bahkan kembali ke keluarga Ye." Pada saat ini, Wan Pojun memandang Ye Chen dengan senyuman garang, dan berkata dengan sedikit kegembiraan dan kegembiraan, "Aku bilang kamu terlihat sangat akrab, benar saja. Kamu sangat mirip dengan Ye Changying." Setelah itu, tiba-tiba dia menengadah ke langit dan tersenyum, dan berkata dengan sedikit kegilaan, "Hahaha, Tuhan benar-benar membuahkan hasil. Saya telah berpikir dan memikirkan tentang bagaimana saya harus membalas Ye Changying setelah dia mati selama bertahun-tahun. Hal terbaik yang dapat saya pikirkan adalah cara terbaik adalah dengan menggali peti matinya dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Tapi saya tidak menyangka putranya masih hidup kemudian." Wan Pojun membuang senyumnya dan menatap Ye Chen seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia berkata dengan dingin, "Hari ini, aku akan memenggal kepalamu di depan makam Ye Changying. Aku akan membiarkan jiwanya di neraka tingkat 18 tidak pernah beristirahat dalam damai dan tidak pernah bereinkarnasi." Ye Chen terkejut dengan kata-katanya. Marah, tetapi dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi berkata dengan tenang, "Ingat, penjahat biasanya mati karena terlalu banyak bicara." Lu Hautian tidak tahan lagi dan berseru, "Kamu Chen, kamu benar-benar tidak bisa menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Untuk menangani sampah sepertimu, kami tidak membutuhkan yang mulia untuk mengambil tindakan. Aku di sini untuk membunuhmu." Wan Pojun berteriak dengan tegas. "Diam, dia adalah putra musuh pembunuh ayahku, dan aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk menghilangkan kebencianku." Lu Hautian berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan istana, bawahan ini terlalu banyak bicara, tolong hukum aku." Wan Pojun mengabaikannya, tapi menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Di depan orang tuamu dan orang tuaku, mari kita bertarung dengan baik dan lihat siapa yang lebih baik dari siapa, lebih kuat." Pada saat ini, Wan Pojun sangat ingin membunuh Ye Chen di tempat di depan peti mati orang tuanya dan di depan makam orang tua Ye Chen. Sebab, inilah satu-satunya cara untuk membalas dendam. Hanya dengan cara ini kita dapat memberitahu orang tua kita bahwa putra mereka lebih kuat dari putra Ye Changying. Hanya dengan cara inilah orang tua di surga dapat memahami bahwa mereka tidak memukuli Ye Changying saat itu, tetapi putra mereka yang memukul putra Ye Changying. Ini juga berarti ayahnya akhirnya mengalahkan Ye Changying. Di saat yang sama, hal itu juga dapat membuat roh Ye Changying di surga melihat dengan jelas bahwa kemenangannya 20 tahun yang lalu bukanlah apa-apa. 20 tahun kemudian,
dia akan mendapatkan kembali seluruh modal dan keuntungannya. Dihadapkan pada provokasi Wan Po-jun, Ye Chen mencibir, menunjuk ke arah Lu Haotian, dan berkata dengan tenang, biarkan dia melakukannya. Dia dan saya membuat perjanjian terlebih dahulu, karena kemarin dia mengatakan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang membunuh saya hari ini, dan saya juga mengatakan bahwa itu adalah kesepakatan. Wan Po-jun berkata dengan dingin, apa, kamu ingin mati di tangan orang lain? Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, Ye. Chen berkata dengan nada menghina, berhentilah bersikap begitu sangat sentimental. Aku hanya tidak ingin mengganggumu dulu, jadi aku memilih kesemek yang lebih lembut dan mencubitnya 2 kali. Kamu bisa menonton dari samping. Setelah aku selesai merawatnya, aku akan menjagamu lagi, brengsek. Wan Po-jun benar-benar marah, dia menunjuk ke arah Ye Chen, mengertakkan gigi dan mengutuk, Ye Chen, kamu sangat tajam. Saya telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang memiliki mulut yang lebih kejam dari kamu, para prajurit istana Wanlong lainnya juga. Berkata aku jadi gila, mereka telah mengikuti penguasa istana, Wan Po-jun. Selama bertahun-tahun siapa di dunia luar yang tidak akan berlutut dan memohon belas kasihan setelah mendengar kata Wan Po-jun. Orang ini adalah satu-satunya yang benar-benar memarahi tuan istananya sendiri, sungguh memalukan. Jadi, seseorang di istana Wanlong segera berdiri, mengangkat tangannya ke arah Wan Po-jun, dan berkata dengan keras, Tuan istana, tolong izinkan saya bertarung atas nama Anda dan merobek mulut bajingan ini, sebelum Wan Po-jun dapat berbicara, Ye. Chen kemudian dia menatapnya dan mengutuk, kamu pikir kamu ini siapa? Keluar dari sini, sudah kubilang, aku ingin memenuhi janjiku kepada idiot ini dulu, saat dia berbicara. Ye Chen mengarahkan tangannya ke putih Raja Harimau berjubah Lu Haotian. Lu Haotian tahu bahwa orang bodoh yang dibicarakan Ye Chen adalah dia. Dia sangat marah saat ini. Dia memandang Wan Po-jun dan berkata dengan penuh semangat, Tuan istana, biarkan aku pergi, aku akan mencabik-cabiknya. Wan Po-jun melirik Ye Chen dengan ekspresi muram saat ini, dan kemudian berkata kepada Lu Haotian, kamu hanya bisa merobek mulutnya, dan serahkan nyawanya padaku. Ketika Lu Haotian mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata, saya patuh. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan berkata melalui gigi terkatup, nak, ayo, lihat bagaimana aku merobek mulutmu di belakang telingamu. Ye Chen memandangnya dengan jijik, lalu menatap Wan Po-jun, dan berkata dengan dingin, nama keluarga adalah Wan, karena di depan Anda dan jiwa orang tuaku di surga, kita berdua harus menetapkan aturan, bagaimana menurutmu? Wan Po-jun memandangnya dan bertanya dengan dingin, aturan apa yang ingin kamu tetapkan? Ye Chen tersenyum dan berkata, aturannya adalah sangat sederhana. Jika aku melawan si idiot ini, tidak peduli burung jenis apa yang aku pukuli, kamu dan orang-orangmu tidak dapat membantu, apalagi melarikan diri. Wan Po-jun mencibir. Ye Chen, kamu benar-benar menarik. Haotian adalah salah satu dari 4 raja perang di bawah komandoku, dan kekuatannya adalah prajurit bintang 6, kamu masih ingin mengalahkannya. Setelah mendengar ini, Ye Chen hanya tersenyum ringan dan berkata, 4 perang raja dan prajurit bintang 6, sepertinya ini cukup menggertak. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya sambil tersenyum main-main, tetapi saya mendengar bahwa di antara 4 raja perang di bawah komando Anda, yang paling kuat disebut Chen Zhonglei. Saat kamu datang ke Tiongkok kali ini, mengapa kamu tidak membawanya bersamamu? Mendengar Ye Chen tiba-tiba menyebut Chen Zhonglei, ekspresi Wan Po-jun tiba-tiba menjadi sangat jelek. Chen Zhonglei adalah Raja Serigala bermata biru yang kekuatannya kedua setelah Wan Po-jun di Istana Wanlong. Dia selalu menjadi jenderal yang sangat dihargai oleh Wan Po-jun. Namun sosok peringkat kedua tersebut, inferior dari 1 orang dan superior dari 10.000 orang, justru mengalami kekalahan paling menyakitkan di Timur Tengah sejak berdirinya Istana Wanlong. Ribuan orang terbunuh dan lebih dari 10.000 orang ditangkap, yang membuat Istana Wanlong menjadi malu secara internasional. Apalagi sejak saat itu, keberadaan Chen Zhonglei tidak diketahui dan belum ada kabar darinya. Tidak ada yang tahu apakah dia ditangkap, memberontak, atau mati. Dan Wan Po-jun juga tahu betul bahwa karena Ye Chen bisa menyebutkan nama Chen Zhonglei,
Itu membuktikan bahwa dia sangat menyadari kegagalan Istana Wanlong sebelumnya di Timur Tengah. Saya sengaja menyebutkannya saat ini, tentu saja untuk mengolok-olok diri sendiri. Marah dan marah, Wan Pojun berkata dengan dingin, "Nak, jangan terlalu cepat berbicara di sini, belum lagi Chen Zonglei, bahkan Hao Tian, kamu tidak bisa mengalahkannya." Setelah itu, dia menatap Lu Haotian dan berkata dengan tegas, "Hao Tian, sobek mulutnya." Lu Haotian mengangguk, melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Nak, ayolah, biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu, beraninya kamu mengatakan hal-hal gila seperti itu." Setelah itu, Lu Haotian Tian Suang tinju tiba-tiba bergetar, dan kekuatan internal yang kuat berkumpul di permukaan tinju, dan benar-benar membuat dua ledakan yang memekakkan telinga dari udara tipis. Tidak hanya itu, gerimis tersebar di sekitar tinjunya, dan mengeluarkan suara cipratan ketika tetesan air menguap pada suhu tinggi, seperti sepotong besi panas yang dilemparkan ke dalam air. Kekuatan internal yang kuat itu seperti medan magnet yang memancar kuat, yang membuat takut para prajurit dan ninja di sekitarnya. Meskipun Lu Haotian belum mengambil tindakan, angin kencang yang ditimbulkan oleh kekuatan internalnya yang kuat telah membuat para prajurit di sekitarnya menyadari bahwa kekuatan pria ini jauh melebihi imajinasi mereka. He Hongsheng tercengang dan berseru dengan suara rendah, kekuatan internal pria ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia benar-benar dapat membentuk angin kencang dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, dan kekuatan internalnya sangat murni. Inilah kekuatan mengerikan dari prajurit bintang 6 Su. Ruo Liye terkejut dan berseru, "Kakek, bagaimana orang ini bisa mencapai level prajurit bintang 6 di usia yang begitu muda?" Melihat seluruh negeri, tidak ada prajurit bintang 6, He Hongsheng menghela nafas, Ruo Li tidak tahu apa-apa. Negara ini damai dan makmur, dan tren latihan seni bela diri semakin lemah. Master seni bela diri dalam negeri telah pergi ke luar negeri beberapa dekade yang lalu. Setelah mengatakan itu, He Hongsheng memandang Su Ruoli dan berkata dengan serius, "Ruoli, Anda dapat menerobos prajurit bintang 3 dengan bantuan Tuan Ye di usia yang begitu muda. Saya percaya pencapaian Anda di masa depan akan lebih tinggi dariku. Mencapai bintang 6 mungkin bukan mimpi," Su Ruoli berkata dengan lembut. "Prajurit bintang 6, aku tidak berani memikirkannya." He Hongsheng meliriknya dan berkata dengan serius, "Mungkin saya tidak berani memikirkannya sebelumnya, tetapi dengan keberuntungan yang diberikan oleh Tuan Ye, dan dukungan serta bantuan Tuan Ye, 6 bintang mungkin bukan hal yang mustahil." Setelah mengatakan itu, He Hongsheng memandang Su Ruoli dan berkata dengan serius, "Ruoli, setelah hari ini, kamu akan menjadi pemimpin keluarga He. Melihat anak muda saat ini begitu kuat, saya sudah tua, tulang, kamu harus berlatih dalam pengasingan." Su Ruoli tidak menyangka kakeknya akan tiba-tiba menyerahkan kepemimpinan keluarga He kepada dirinya sendiri saat ini. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa He Hongsheng sebenarnya telah memutuskan untuk membiarkan dia memimpin keluarga He saat dia melihatnya tadi malam dan mengetahui bahwa dia masih hidup dan semua yang dia alami selama periode ini. Karena dia dengan jelas menyadari bahwa Ye Chen akan menjadi orang mulia yang belum pernah dilihat keluarga He selama ratusan tahun. Adapun seluruh keluarga He, Su Ruoli menerima bantuan paling banyak dari Ye Chen. Selama dia melakukan yang terbaik untuk tetap bersama Ye Chen di masa depan, Ye Chen tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Adapun krisis saat ini di Istana Wanlong, dia yakin itu bukan masalah sama sekali bagi Ye Chen. Pada saat yang sama, Lu Haotian sudah bersiap dan berencana untuk melawan Ye Chen dengan seluruh kekuatannya. Melihat Ye Chen tidak siap, Lu Haotian mencibir dan berkata, "Wah, kenapa kamu tidak mengerahkan kekuatan internalmu? Bukankah kamu berencana untuk melawan? Prajurit adalah yang terkuat. Hal terbesar adalah mereka memiliki kekuatan internal. Saat kekuatan internal mereka meningkat, kekuatan fisik, kelincahan, dan kekuatan pukulan mereka akan meningkat secara geometris. Justru karena kekuatan internal adalah kekuatan asli seorang pejuang, setiap pejuang harus memindahkan energi internal ke tangan dan kakinya sebelum menyerang untuk menampilkan efektivitas tempur terkuat. Namun, Lu Haotian tidak tahu bahwa Ye Chen tidak membutuhkan apa yang disebut kekuatan internal sama sekali. Pada saat ini,
Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual, dan energi semacam ini berada di luar jangkauan para pejuang. Jadi, dia menguap dan berkata kepada Lu Haotian, "Kamu benar-benar berantakan, jika kamu ingin dipukuli, aku akan memukulmu." Apa yang salah dengan setiap kalimat? Brengsek. Lu Haotian sangat marah sehingga dia marah, dipermalukan oleh Ye Chen di depan umum dan mengertakkan gigi, berkata, "Saya berbaik hati membiarkan Anda mengambil langkah pertama, tetapi Anda masih tidak menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan saya karena kejam." Segera setelah dia selesai berbicara, Lu Haotian segera menyerang Ye Chen. Kekuatan prajurit bintang 6 tidak tertandingi. Lu Haotian tiba-tiba mengambil tindakan, begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun di sisi Ye Chen yang bisa melihat dengan jelas. Dengan kecepatan yang sangat cepat dan kekuatan yang sangat kuat, pukulan ini benar-benar mengeluarkan suara menerobos udara, sekilas penuh keganasan. Ini adalah kekuatan prajurit bintang 6. Prajurit bintang 4 seperti He Hongsheng hanya perlu melihatnya, dan tanpa sadar hatinya akan dipenuhi dengan keputusasaan. Para ninja dari 4 keluarga besar Jepang benar-benar tercengang saat ini. Hanya satu tindakan Lu Haotian yang menunjukkan kekuatan yang melampaui mereka lebih dari satu tingkat. Semua orang segera melihat ke arah Ye Chen. Mereka ingin tahu metode apa yang Ye Chen rencanakan untuk digunakan untuk menghadapi serangan ganas seperti itu. Namun, di luar dugaan semua orang, Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika dia melihat tangan kanan Lu Haotian, dia tiba-tiba menyerang dada Ye Chen. Suara pukulan keras yang menembus udara seperti peluru meriam yang mendesis, membuat semua orang tegang. Melihat bahwa dia mencoba yang terbaik, Wan Pojun takut dia akan memukul Ye Chen sampai mati dengan satu pukulan, jadi dia tanpa sadar berteriak, "Haotian, selamatkan dia." Wan Pojun ingin menyelamatkan nyawanya. Tapi kata itu, takdir, belum sempat aku berkata apa-apa, aku langsung terpana melihat pemandangan di depanku. Tinju kanan Lu Haotian terlihat melakukan pukulan telak saat ini, dan tiba-tiba berhenti kurang dari 20 cm dari dada Ye Chen. Baik orang-orang di belakang Lu Haotian maupun orang-orang di belakang Ye Chen tidak melihat tangan kanan Lu Haotian, yang sudah digenggam erat oleh Ye Chen. Saat ini, ekspresi Lu Haotian sangat ngeri, wajah garangnya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan seorang anak berusia 3 tahun. Dia tidak mengerti mengapa pukulan penuhnya ditangkap dengan mudah oleh Ye Chen. Yang lebih keterlaluan lagi adalah saat dia menangkapku, kekuatan luar biasa yang terkumpul di lenganku menghilang begitu saja. Perasaan ini seperti seseorang yang melompat dari ketinggian 10.000 meter, seiring dengan semakin kuatnya percepatan gravitasi, maka kecepatan dan kekuatannya juga semakin kuat. Namun, ketika kecepatan dan kekuatan mencapai titik ekstrim, seluruh orang tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi tanpa bobot seperti di luar angkasa. Perbedaan antara sebelum dan sesudah begitu besar sehingga menumbangkan akal sehat. Semua orang, termasuk Wan Pojun, juga sangat terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa pukulan Lu Haotian barusan sangat kuat. Wan Pojun bahkan takut dia akan menghancurkan semua organ dalam Ye Chen dengan satu pukulan. Namun, serangan ini, yang seperti percikan yang menghantam bumi, menghilang secara diam-diam begitu Ye Chen mengangkat tangannya. Ini sungguh tak terbayangkan. Tepat sebelum semua orang mengerti mengapa ini terjadi, Ye Chen tersenyum menghina dan berteriak dingin pada Lu Haotian. "Sampah, saya melihat Anda sudah menjadi pria besar. Mengapa Anda masih bertingkah seperti wanita? Sangat lemah, cepat dan gunakan semua kekuatanmu untuk menghisap susu ibumu. Ayo lagi." Siapa sangka perubahan seperti itu akan terjadi di tempat kejadian. Siapa sangka serangan habis-habisan prajurit bintang 6 hanya akan mendapat komentar luar biasa, lemah dan lemah seperti wanita, di mata Ye Chen. Lu Haotian bahkan tidak peduli dengan amarahnya. Dia hanya menatap tinjunya dengan bodoh dan bergumam, Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin." Wan Pojun juga bingung. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Chen melakukannya, dia menyadari bahwa Ye Chen ini sama sekali tidak sederhana. Pada saat ini, keluarga Ye dan semua orang yang datang untuk membantu Ye Chen sama-sama terkejut. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka sudah bersorak. Seorang prajurit bintang 6 tidak dapat berbuat apapun terhadap Ye Chen.
yang membuktikan bahwa Ye Chen memang percaya diri. Pada saat ini, Ye Feng mengabaikan ketidakpuasannya yang biasa terhadap Ye Chen dan berbisik kepada Ye Changkong. Ye Chen, dia benar-benar tahu seni bela diri, saya pikir orang ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Ye Changkong mengangguk berulang kali. Ekspresinya menjadi jauh lebih santai, dan dia berkata, sepertinya orang ini Ye Chen cukup mampu. Setelah mengatakan itu, Ye Changkong buru-buru berbisik, perhatikan lebih dekat, apakah Ye Chen benar-benar bisa mengalahkan 10.000 naga istana? Cepatlah sembunyikan pakaian berkabung itu lagi dan jangan biarkan siapapun menemukannya. Ye Zongquan juga sangat bersemangat saat ini, dia melihat ke sisi wajah Ye Chen dan mengingat dalam benaknya semangat tinggi dan semangat Ye Changying. Sebelum dia menyadarinya, matanya sudah dipenuhi air mata. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saat itu, keluarga Ye tidak berani mengikuti Changying dan berusaha keras untuk memenangkan banyak hal, sehingga Changying lari dalam kemarahan dan akhirnya meninggal di negara asing. Dalam hal ini, dalam hampir 20 tahun terakhir, aku merasa sangat menyesal dan menyesal di dalam hatiku. Sekarang, melihat Chener berdiri di depan Ye kuburan leluhur keluarga dan keluarga Ye, dengan pedang terhunus, aku melihat bayangan Changying lagi. Mungkin, ini juga berarti tulang lamaku akan memberi jalan padanya ketika saatnya tiba. Saat ini, tidak ada orang lain di istana Wanlong yang dapat memahami pemandangan di depan mereka. Salah satu pria berkulit gelap bertanya kepada Wan Pojun dengan suara rendah, Tuan Istana, Raja Macan Putih masih lebih kuat dariku. Serangan yang baru saja dia lakukan memang sangat mengesankan. Bagaimana dia bisa menetralisir pria di sisi lain? Ekspresi Wan Pojun serius, bagaimana cara mengatasinya? Dia juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Lu Hautian dalam bahaya kali ini. Dan dia berjanji di depan orang tuanya dan orang tua Ye Chen bahwa tidak ada seorang pun di Wanlong Hall yang akan membantu. Ini juga berarti Lu Hautian harus menghadapi Ye Chen sendirian. Jadi, dia segera berteriak pada Lu Hautian, Hautian, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Lu Hautian hampir berubah, dan dia bergumam di dalam hatinya, aku baru saja mencoba yang terbaik. Apakah kamu benar-benar ingin aku harus melawannya mati-matian? Melihat Lu Hautian tertegun, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, menamparkan wajah Lu Hautian, dan berkata dengan dingin, mengapa kamu begitu bodoh? Saya meminta kamu untuk datang lagi. Apa kamu tidak dengar? Lu Hautian tercengang oleh tamparan ini. Ye Chen tidak menggunakan banyak kekuatan, tapi itu sangat menghina. Lu Hautian tidak bereaksi sama sekali dan membiarkan tamparan itu datang. Tentu saja dia sangat malu dan marah. Jadi, dia mundur 2 langkah dan berteriak dengan marah dan malu, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang tajam satu demi satu, dan energi internal di dalamnya tubuhnya tiba-tiba terasa seperti mendidih, dengan cepat berpindah ke kedua lengannya. Melihat situasi ini, ekspresi Wan Pojun tiba-tiba membeku. Dia tahu betul bahwa Lu Hautian benar-benar putus asa. Karena yang dia gunakan sekarang adalah teknik bela diri miliknya, jurus terkuat dalam tinju harimau ilahi. Harimau ilahi keluar dari gunung. Alasan mengapa Lu Hautian disebut Raja Macan berbaju putih adalah karena dia berlatih tinju harimau ilahi. Di antara tinju harimau dewa, yang memiliki kekuatan serangan terkuat adalah bentuk harimau dewa yang keluar dari gunung. Fitur terbesarnya adalah dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan internal seseorang setidaknya 50%. Namun teknik ini tidak bisa digunakan sembarangan. Karena cerukan yang besar ini akan menimbulkan reaksi keras bagi pengguna. Paling-paling, dibutuhkan waktu berhari-hari bagi tubuh untuk pulih secara perlahan. Selama proses perbaikan ini, pengguna hanya dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya. Paling buruk, hal itu akan menyebabkan budidaya pengguna menurun, dan bahkan mungkin memerlukan waktu 1 hari, atau 2 tahun. Dapatkah bagian dari tingkat budidaya ini dipulihkan? Oleh karena itu, jurus harimau ilahi melompat dari gunung ini adalah keterampilan penyelamatan nyawa Lu Hautian. Kecuali nyawanya dalam bahaya dan dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya,
dia tidak akan pernah menggunakannya dengan enteng. Pada saat ini, Lu Hautian benar-benar menggunakan gerakan ini secara langsung, yang menunjukkan bahwa dia telah memutuskan untuk melawan Ye Chen dengan putus asa. Selain itu, Wan Pojun juga tahu betul bahwa gerakan Lu Hautian sangat kuat, dan bahkan dia tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Jika Lu Hautian tidak dapat mengalahkan Ye Chen dengan gerakan ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa kekuatan Ye Chen bahkan lebih baik daripada miliknya. Lalu hari ini, saya akan ditendang ke pelat besi sungguhan. Saat ini, Lu Hautian tidak peduli lagi. Penghinaan Ye Chen terhadapnya jauh melampaui ketahanan psikologisnya. Itu hanya penghinaan terhadap dirinya sendiri, dan dia bahkan menamparkan wajahnya sendiri, dan di depan semua anggota inti Istana Wanlong, dia harus berjuang sampai mati untuk mendapatkan wajah ini kembali. Ye Chen juga merasakan perubahan pada tubuhnya dalam waktu singkat, dan menemukan bahwa kekuatan internal di tubuhnya telah meningkat pesat dalam sekejap. Namun, Ye Chen tetap bergeming. Karena sekuat apapun semutnya, mereka tetaplah semut. Pada saat ini, semua tulang di tubuh Lu Hautian tiba-tiba membengkak oleh kekuatan internal yang kuat, seolah-olah seluruh tubuhnya telah mengembang dalam sekejap, dan bahkan pakaian berkabung di tubuhnya terbuka di lubang yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika semua orang tercengang, Lu Hautian tiba-tiba melengkungkan tubuhnya dan bergegas menuju Ye Chen seperti harimau menuruni gunung. Kecepatan dan kekuatannya jauh lebih kuat dari pukulan tadi. Orang-orang di belakang Ye Chen, sebelum mereka pulih, merasakan angin kencang tiba-tiba membawa pasir dan bertiup ke arah mereka. Semua orang tanpa sadar memejamkan mata, namun meski begitu, butiran kecil pasir yang mengenai wajah mereka tetap terasa sakit. Tepat ketika semua orang menunggu hembusan angin berlalu dan bersiap membuka mata untuk melihat apa yang sedang terjadi, mereka menemukan bahwa kejadian tadi telah terjadi lagi. Ye Chen meraih tangan Lu Hautian lagi. Terlebih lagi, kali ini Ye Chen hanya menggunakan satu tangan untuk meraih kedua tinju Lu Hautian. Tak satu pun dari orang-orang di belakang Ye Chen melihat apa yang Ye Chen lakukan sekarang, dan mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen melakukannya. Tapi Wan Pojun dan prajurit Istana Wanlong di belakangnya bisa melihat semuanya dengan jelas. Baru saja, Lu Hautian mengulurkan kedua tinjunya dan menerkam Ye Chen seperti harimau. Tanpa diduga, tinjunya yang awalnya menggelegar sama lemahnya dengan tinju anak berusia 3 tahun yang belum dewasa di depan Ye Chen. Ye Chen mengambilnya dengan mudah dan meraih kedua tinjunya. Sedetik yang lalu, Lu Hautian masih menjadi seekor harimau ganas yang sedang berburu mangsa. Dan sedetik kemudian, Lu Hautian berubah dari harimau pemangsa menjadi kucing peliharaan yang pemiliknya memegang kedua kaki depannya dan sama sekali tidak bisa bergerak. Ye Chen mengangkat matanya saat ini dan mencibir, "Saya mendengar bahwa Anda disebut Raja Macan berbaju putih. Saya pikir Anda benar-benar seekor harimau. Saya tidak pernah menyangka, Anda bahkan tidak sebaik Hello Kitty. Anda benar-benar seorang sampah di antara sampah." Mendengar ejekan Ye Chen, Lu Hautian merasa malu dan marah. Melihat penampilan Ye Chen yang ceria, rasa takut yang kuat melonjak jauh di dalam hatinya. Dia tanpa sadar berkata, ini tidak mungkin, harimauku keluar dari gunung. Dan bahkan prajurit bintang 8 tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. Bagaimana kamu melakukannya? Kata-kata Lu Hautian juga bertanya pada Wan. Suara semua orang di Istana Naga, termasuk Wan Pojun. Tidak ada yang menyangka bahwa pukulan penuh Lu Hautian masih sangat lemah di depan Ye Chen. Pandangan dunia tradisional mereka tentang seni bela diri telah sepenuhnya terbalik, dan mereka tidak pernah menyangka akan ada master yang begitu kuat di dunia ini. Saat ini, Wan Pojun juga telah dengan jelas menyadari bahwa rencana balas dendamnya, yang telah dia persiapkan dengan cermat selama 20 tahun, mungkin akan gagal sebelum dia benar-benar mengambil tindakan. Menghadapi gerakan harimau keluar dari gunung, Lu Hautian, penampilan Ye Chen tidak memberikan indikasi apa kekuatan sebenarnya. Ini seperti angkat besi, ketika seorang atlet mati-matian mengangkat beban maksimal yang mampu ditanggungnya. Bahkan orang awam pun dapat mengetahui dari kondisi fisik dan ekspresi wajahnya bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin. Jika lawan Anda tampaknya telah mencoba yang terbaik ketika beratnya melebihi Anda,
atau sangat berat dan mendekati batas, maka Anda dapat menilai secara kasar tinggi badan sebenarnya. Namun, jika lawan bisa dengan mudah mengangkat beban maksimal Anda hanya dengan satu tangan tanpa ekspresi apapun, maka Anda tidak tahu di mana batasannya. Dia mungkin bisa mengangkat beban 2 kali lebih banyak dengan satu tangan. Beban tersebut boleh diangkat 4 kali, 8 kali atau bahkan 18 kali dengan 2 tangan. Tetapi karena Lu Haotian, yang menjadi standar acuan, berada jauh di belakangnya, tidak ada yang tahu seberapa kuat sebenarnya Ye Chen. Ye Chen mencibir saat ini dan berkata dengan ringan, "Kamu sangat lemah seperti anjing, beraninya kamu memanggil harimau keluar dari gunung. Ayo ganti nama dan panggil kecoa keluar dari lubang." Wan Pojun memandang Ye Chen ngeri, dengan hanya satu pikiran di hatinya. Rasanya tak berdasar. Bahkan mentor Wan Pojun, pendiri seluruh istana Wanlong, belum mencapai kekuatan seperti itu. Karena mentornya telah stagnan di alam Dzogchen alam Ming selama hampir 30 tahun dan belum mampu menerobos. Bagi pejuang biasa, menerobos alam kecil sama sulitnya dengan mencapai langit, apalagi alam sebesar itu. Membuka 2 meridian Ren dan Du, dengan sendirinya, memblokir sebagian besar prajurit, tetapi mereka yang dapat membuka 4 meridian atau bahkan 5 atau 6 meridian bahkan lebih jarang, dan prajurit bintang 8 bahkan lebih jarang. Dan jika Anda ingin melompat dari prajurit bintang 8 ke master kegelapan, itu bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Namun, jika Anda ingin mencapai kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Chen, Anda setidaknya harus menjadi penguasa alam gelap yang legendaris. Oleh karena itu, Wan Pojun menyadari bahwa kekuatan Ye Chen pasti telah memasuki alam gelap, dan bahkan jika mentornya ada di sini, dia mungkin bukan lawannya. Terlebih lagi, untuk mencari terobosan, mentornya mulai berkeliling dunia 5 tahun lalu, bahkan dia tidak tahu di mana dia sekarang. Pada saat ini, meskipun Lu Haotian terus meronta dengan keras, tinjunya tidak bisa bergerak. Dia menatap Ye Chen dengan sepasang mata yang sangat ketakutan, dan bertanya dengan sangat gugup, "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, "Sudah kubilang, namaku Ye Chen." Setelah itu, Ye Chen bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Lu Haotian, bukankah kamu sudah berteriak bahwa kamu ingin membunuhku sejak kemarin? Mengapa? Apakah ini semua kekuatanmu?" Lu Haotian bahkan lebih ngeri lagi, dia takut kalau Ye Chen akan segera membunuhnya. Dia tanpa sadar memohon, "Tuan Ye, akulah yang tidak bisa melihat kebenaran, tolong berbaik hati dan bantu aku. Selamatkan hidupmu, Ye Chen." Mengangkat kelopak matanya, bertanya dengan dingin, "Apakah Anda mengampuni nyawa orang yang Anda bunuh sebelumnya? Dan siapa yang Anda luangkan?" Ekspresi Lu Haotian tiba-tiba menjadi kusam. Dia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun. Dengan kekuatannya, setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, ia hampir tidak pernah bertemu lawan yang bisa menandinginya, sehingga setiap ia keluar bertarung, ia bisa menang dengan keunggulan telak. Dan setiap kali dia menang, pihak yang kalah akan mengemis dan mengemis seperti yang dia lakukan sekarang, tapi dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan sekalipun. Sekarang, segalanya berubah, dan akhirnya gilirannya sebagai Raja Macan berbaju putih yang memohon belas kasihan. Dan Ye Chen, jelas belum siap untuk melepaskannya. Dia memandang Lu Haotian, dan sudut mulutnya tiba-tiba naik sedikit, memperlihatkan senyuman lucu namun kejam. Senyum aneh Ye Chen yang tiba-tiba membuat hati Lu Haotian terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Meskipun dia tidak tahu apa yang Ye Chen ingin lakukan padanya, dia bisa menyadari bahwa dia akan tamat. Pada saat ini, Ye Chen meraih tangan kanan Lu Haotian dan tiba-tiba memutar pergelangan tangannya. Segera setelah itu, Lu Haotian merasa seolah-olah lengannya dikirim ke penggiling daging yang kuat. Kemudian, kedua lengannya dipelintir menjadi satu seperti kepang. Rasa sakit yang parah dimulai dari pergelangan tangan kedua tangan dan menyebar ke lengan. Dia bahkan bisa merasakan pergelangan tangannya patah terlebih dahulu, diikuti oleh lengan kecilnya, siku dan sendi bahunya. Dan rasa sakit yang parah yang menembus ke dalam sumsum tulang jiwanya tidaklah mengerikan. Yang lebih menakutkan lagi adalah itu rasa sakit yang parah seperti ini sepertinya membawa, dengan virus dengan cepat menyerang tubuhnya, menyebabkan semua kekuatan internalnya menghilang ke udara dalam sekejap.
Pada saat ini, Lu Hautian merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Jadi, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menekuk kakinya dan tanpa sadar berlutut di tanah, berteriak dengan putus asa. "Ah, tanganku, lenganku, sakit sekali." Ye Chen menggunakan fakta. Ini membuktikan bahwa meskipun yang disebut master itu sangat kuat, mereka mungkin tidak terlalu takut pada rasa sakit. Lu Hautian telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah merasakan sakitnya lengannya di pelintir. Ditambah dengan lenyapnya seluruh energi internal dalam tubuh, garis pertahanan psikologis dan fisik runtuh dalam sekejap. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti arah Ye Chen memutar lengannya dan tanpa sadar berlutut di tanah. Ketika semua orang di tempat kejadian melihat pemandangan ini, mereka semua merasa seperti disambar petir. Siapa yang berani percaya bahwa prajurit bintang 6 yang kuat tidak hanya diam-diam dinetralkan oleh Ye Chen dengan pukulan penuh, tetapi yang lebih keterlaluan adalah lengannya dipelintir oleh Ye Chen. Tulang yang patah menembus daging di banyak tempat, dan darah mengucur dari lukanya, sungguh mengejutkan. Lu Hautian sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan beberapa kali, tetapi kemudian dia terbangun oleh rasa sakit yang parah. Dia harus melolong seperti babi yang disembelih dalam upaya untuk meringankan dampak parah dari rasa sakit tersebut. Pada saat ini, Ye Chen berkata dengan dingin, "Sia-sia Anda telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya Anda mengandalkannya dan melakukan segala jenis kejahatan. Hari ini, saya akan bertindak demi surga dan menghancurkan semua kultivasi Anda." Begitu dia selesai berbicara, Lu Hautian merasa bahwa 6 meridian yang telah terbuka di tubuhnya tiba-tiba diserbu oleh kekuatan yang sangat kuat. Perasaan ini seperti magma di kerak bumi yang mengalir keluar dari kawah, kekuatannya begitu kuat hingga tak tertahankan. Dalam sekejap, dia merasa ke-6 meridiannya telah rusak, butuh kerja keras bertahun-tahun untuk menjadi prajurit bintang 6. Tetapi pada saat ini, ia menghilang menjadi abu. Meridianku, hilang begitu saja. Semuanya hilang, Lu Hautian bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba menangis. Semua dukungan psikologisnya runtuh sepenuhnya pada saat ini. Bersambung.